Halo semuanya, kami dari kelas 2025B. Di sini kami akan mereview kembali materi tentang identitas trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut, sudut rangkap, dan identitas trigonometri setengah sudut. Dan saya, Resni Dunia Putra. Saya Marcelino Alvin Sumari. Saya Yohanes Agil Salvo. Dan saya Patrisius Boylon. Dan selamat menyaksikan Resume video dari Baik, saya Resno. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan identitas trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari nilai sinus, kosinus dan tangen dari penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Yang pertama untuk sinus, rumusnya itu sin alfa ditambah beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Sin alfa kali cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta kali sin beta. Cos alfa kali sin beta. Dan yang kedua untuk sin alfa kurang beta itu akan sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, di sini saya akan mencari nilai sin 75 derajat. Sin 75 derajat. Nah, di sini sin 75 derajat ini langkah pertama yang kita harus buat yaitu kita harus mencari dua buah sudut istimewa yang khusus untuk sudut istimewa yang akan jika dijumlahkan atau jika dikurangkan hasilnya sin 75 derajat ini. Nah, angka itu yaitu sin 30 derajat ditambah dengan 45 derajat. Nah, dua angka ini jika dijumlahkan hasilnya sin 75 derajat. Nah, di sini karena ini merupakan penjumlahan dua buah sudut, maka kita menggunakan rumus sin A tambah sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Nah, dari sin 30 derajat tambah 45 derajat ini kita jabarkan menjadi sin 30 derajat ini itu disebut alfa dan 45 derajat ini itu untuk beta. Maka kita jabarkan menjadi sin 30 derajat dikali dengan cos 45 derajat ditambah dengan cos 30 derajat dikali dengan sin 45 derajat. Nah, di sini kita tahu bahwa sin 30 derajat ini dalam sudut istimewa yaitu 1/2. Habis itu cos 45 yaitu 1/2 diakarkan 2 ditambah dengan cos 30 yaitu 1/2 akar 3 dikali dengan sin 45 yaitu 1/2 akar 2. Nah, di sini 1/2 kali 1/2 akar 2 yaitu hasilnya itu 1/4 akar 2 ditambah dengan 1/2 kali 1/2 yaitu 1/4 akar 3 akar 2 yaitu akar 6. Nah, karena di sini penyebutnya itu sama-sama akar 4, maka kita bisa kasih keluarkan menjadi 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Nah, ini bentuk lain dari 1/4 akar 2 tambah 1/4 akar 6 yang jika kita kali masuk 1/2 1/4 kali akar 2 hasilnya 1/4 akar 2 1/4 kali akar 6 jadinya 1/4 akar 6. Nah, ini untuk contoh penjumlahan sin A tambah B. Yang kedua, untuk contoh soal dari sin A kurang B, kita ambil sin 165 derajat. Sin 165 derajat. Nah,
pengerjaannya itu sama dengan contoh soal yang nomor 1, di mana kita harus mencari dua buah sudut yang jika dijumlahkan atau jika dikurangkan hasilnya sin 165 derajat ini. Angkanya yaitu sin 210 derajat itu dikurang dengan 45 derajat. Nah, dari sini kita menggunakan rumus sin A kurang B. Nah, untuk menjabarkan soal ini disebut alfa dan 45 ini disebut beta. Maka kita menggunakan sin 210 derajat dikali cos 45 derajat dikurang dengan cos 210 derajat kali sin 45 derajat. Nah, sin 210 derajat itu letaknya berada di kuadran kedua, maka hasilnya menjadi negatif 1/2. Habis itu cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikurang dengan cos 210 itu hasilnya min 1/2 akar 3 karena dia letaknya berada di rentangan 180 sampai 270 yang dimana kita tahu bahwa itu berada di kuadran kedua. Habis itu dikali dengan sin 45 derajat, kita tahu bahwa di tabel sudut istimewa hasilnya 1/2 akar 2. Nah, pengerjaannya sama dengan tadi, min setengah dikali 1/2 akar 2 hasilnya itu min 1/4 akar 2. Karena min ketemu min hasilnya positif, maka kita tulis di sini jadi tambah. Habis itu 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2 itu hasilnya 1/4 akar 2. 1/4 akar 6. Ya. Karena ini sudah jadi positif, jadi 1/2 kali 1/2 jadinya 1/4. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Nah, bentuk lain dari ini kita bisa keluarkan 1/4 ini supaya dia bisa menyederhanakan. Yang pertama kita keluarkan min 1/4. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan identitas sudut lengkap. Jadi ini bertujuan untuk menghitung nilai perbandingan trigonometri dari sudut 2 kali lipat atau misalnya 2 alfa dari sebuah sudut tunggal atau alfa. Oke, yang pertama kita jelas sinus 2 alfa. Sin 2 alfa. Jadi sin 2 alfa ini terbentuk dari sin dikali alfa ditambah alfa, atau kalau kita jabarkan berarti sin 2 alfa sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Oke, karena di sini sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa, jadi karena ini perkalian, jadi di sini berlaku sifat komutatif, yaitu dimana sin 2 alfa sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa. Oke, karena sin alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa, jadi di sini ada 2 sin, ada 2 cos juga, jadi kita bisa tulis sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa.
Oke, jadi ini adalah rumus dari sin 2 alfa. Jadi, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan cos 2 alfa. Oke, jadi cos 2 alfa ini terbentuk sama seperti sin 2 alfa, yaitu cos alfa ditambah alfa. Jadi kalau kita dapatkan berarti cos 2 alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa. Oke, karena di sini ada cos alfa dikali cos alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa, jadi bisa kita tulis cos 2 alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk menentukan nilai dari 2 sin 52,5 derajat dan cos 52,5 derajat. Nilai dari 2 sin 52,5 derajat dengan cos 52,5 derajat. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sin, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kali ini kita akan mengubah nilai dari alfa, yaitu sin 2 alfa. Nilai dari alfa 52,5 derajat 52,5 derajat sama dengan 2 sin 52,5 derajat kali dengan cos 52,5 derajat. Nah, bisa kita tulis dengan baik, ini adalah rumus dari sin. Ini adalah rumus dari sin. Jadi rumus dari sin tadi adalah 2 sin alfa dikali cos alfa. Bisa juga ditulis dengan sin 2 alfa. Jadi kita tahu tadi bahwa nilai dari alfa adalah 52,5 derajat. Sin 2 dikali dengan 52,5 derajat. Jadi sin 2 dikali dengan 52,5 derajat sama dengan 105 derajat. Nah, selanjutnya kita cari dua buah sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 105. Nah, kita pakai 60 derajat ditambah 45 derajat. Jadi sin kita jabarkan sin 60 derajat. Selanjutnya kita akan menjelaskan
menggunakan rumus sinus tengah sudut. Menjelaskan rumus sinus setengah sudut. Yang pertama itu cos 2 alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Karena di sini itu rumus sudut gandanya itu ada 3, kita ambil salah satunya, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Berarti di sini kita tulis, kita misalkan itu 2 alfa itu sama dengan theta. Berarti kita ubah ini menjadi alfa itu sama dengan theta dibagi dengan 2. Selanjutnya cos theta itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat theta per 2. Lalu kita pindahkan negatif 2 sin kuadrat theta per 2 ke depan, itu menjadi 2 sin kuadrat theta itu per 2 sama dengan 1. Karena kita pindahkan cosnya ke kanan, berarti menjadi negatif, berarti 1 kurang cos theta per 2. Selanjutnya sorry, di sini kita tidak usah tulis per 2-nya. Selanjutnya kita bagi 2 ruas ini dengan 2, yaitu maka di sini menjadi sin kuadrat theta dibagi 2 sama dengan 1 dikurang cos theta itu dibagi dengan 2. Maka hasilnya itu yaitu sin theta per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per 2. Tanda plus minus ini kita gunakan itu tergantung pada kuadran pada awalnya. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.